Tanggal 10 April 1912, RMS Titanic angkat sauh dari Inggris. Dan gak cuma kaleng-kaleng loh, Titanic mengantongi gelar sebagai kapal paling besar di masanya. Panjangnya aja sekitar 270 meter atau hampir 3 kali panjang lapangan sepak bola, dan kalau diukur dari lambung kapal sampai puncak cerobong, tingginya kurang lebih 53 meter atau setara dengan tinggi gedung 17 lantai. Kapal yang gak bisa tenggelam ini dirampungkan oleh 3.000 pegawai selama hampir 3 tahun. Tapi setelah mengawali pelayarannya selama 4 hari, Titanic menabrak gunung es pada jam 11.40 malam, kemudian ditelan gelombang Samudra Atlantik. Kapal ini karam cuma dalam waktu 2 jam 40 menit, dan dari 2.200-an penumpang plus awak kapalnya, cuma 706 orang yang selamat. Kapal yang karam ini hilang selama 73 tahun, dan banyak rahasianya tersimpan rapat di perairan Atlantik yang dingin itu. Titanic akhirnya ditemukan oleh pria yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menjelajah lautan, jadi tanpa dia, Titanic mungkin masih ngilang selama bertahun-tahun. Pria ini bernama Robert Ballard, dan saat masih kecil, dia mulai terobsesi dengan laut. Obsesinya ini dimulai sejak dia berumur 12 tahun, tepatnya saat dia lagi nonton film adaptasi dari novel sci-fi berjudul 20,000 Leagues Under the Sea karya Jules Verne. Film ini bisa memancing imajinasi para remaja, mulai dari petualangan dan makhluk aneh, sampai kendaraan bawah laut yang disebut dengan Nautilus. Kendaraan ini bisa membawa kita kemanapun kita mau. Sejak saat itu, Ballard nggak mau hidup di daratan, dan saat umurnya 23 tahun, dia ditugaskan di Deep Submergence Group untuk ngembangin teknik penjelajahan dasar laut, kemudian dia menorehkan prestasi terbesarnya bernama Alvin. Kapal selam kecil ini gampang dikemudikan dan bisa ngangkut 3 orang. Alvin juga punya lengan mekanik luar untuk ngumpulin sampel bawah laut, jadi para awak bisa tetap aman dan kering di dalam kapal. Alvin langsung bisa dipakai untuk menjalankan banyak tugas, misalnya untuk ngelacak pesawat yang jatuh di laut. Tapi kapal ini mengalami sejumlah kesulitan, bahkan pernah juga loh diserang ikan todak. Kejadian ini langsung bikin si Alvin naik ke permukaan laut, dan ikan todak yang masih nancep di rangka kapal langsung diolah jadi santapan makan malam mereka. Pada bulan Oktober 1968, Alvin diturunkan ke air saat kabel penahannya putus, dan kapal ini langsung meluncur ke laut bersama 3 awaknya. Karena kondisinya masih ngebuka, Alvin langsung dibanjiri air hingga tenggelam. Para awaknya memang bisa lolos, tapi Alvin harus karam. Dan apesnya lagi, upaya penyelamatan kapal ini terhambat cuaca buruk, jadi si Alvin baru bisa diangkat lagi ke permukaan laut 1 tahun kemudian. Lambat laun, Alvin terus diperbaiki, lambungnya diperkuat dengan titanium agar mampu menyelam lebih dalam dan makin cocok digunakan dalam eksplorasi laut. Kapal yang telah diperbaiki ini nantinya akan menemani Ballard dalam lebih dari 100 ekspedisi. Ballard telah jadi salah satu orang pertama yang menjelajahi punggung tengah Atlantik. Dan seperti namanya, rangkaian pegunungan bawah laut ini terletak di Samudra Atlantik. Saat dia nemu ventilasi termal di Galapagos Reef pada akhir tahun 70-an, dia juga ngeliat dan mendokumentasikan proses kemosintesis. Proses sintesis makanan ini dilakukan oleh bakteri menggunakan energi yang dihasilkan dari reaksi kimia. Tapi itu bukan temuan terbesarnya sih. Ballard bilang sebetulnya dia bukan penggemar fanatik Titanic, tapi kemudian dia ngebet banget mau nyari Titanic setelah tahu penjelajah lain bertubi-tubi gagal. Menurutnya, saat itu Titanic udah kayak gunung Everest yang menjulang tinggi. Banyak orang telah mencoba mendakinya dan kayaknya sih bakal berhasil, atau seharusnya memang begitu, tapi ternyata malah gagal. Ballard mulai kepikiran pengen nyari Titanic sejak tahun 1973, tapi dia baru mewujudkannya 4 tahun kemudian dengan kapal penyelamat laut dalam bernama Sea Pro. Kapal ini juga dilengkapi dengan kamera dan sonar, tapi dia terpaksa harus berhenti saat pipa bornya rusak. Belum rejeki sih ya.
Pada awal tahun 80-an, pengusaha minyak asal Texas, Jack Grimm, udah nyoba nyari kapal karam itu sampai 3 kali. Malahan sebetulnya dia udah melintas di atas Titanic, tapi peralatannya nggak bisa mendeteksi kapal. Duh, sial banget ya! Ballard kemudian menunggu waktu yang tepat, dia perlu rencana dan bantuan, tapi yang jadi kendalanya, gimana sih caranya nyelam sampai ke dasar Atlantik? Padahal dia cuma pernah nyelam sampai kedalaman 6.000-an meter, belum lagi penyelamannya makan waktu sampai 3 jam. Itu pun belum termasuk balik lagi ke permukaan laut. Ballard tahu dia perlu memakai Elvin yang sudah dilengkapi dengan rangka titanium untuk menahan tekanan laut, tapi dia juga perlu nyari cara biar dia nggak ikut menyelam. Idealnya sih pakai kapal selam nirawak yang dikendalikan dari jarak jauh, tapi dia harus bikin dulu. Makanya dia mendatangi pihak berwenang untuk minta bantuan dana. Dan meskipun gak berminat dengan Titanic, mereka tetap mau ngebantu. Tapi sebelum itu, Ballard perlu fokus ngelacak kapal selam Treasure dan Scorpion yang tenggelam di dasar Samudra Atlantik pada tahun 60-an. Pihak berwenang mau meneliti kedua kapal selam itu untuk mencari tahu apa yang menyebabkan keduanya karam. Mereka juga pengen tahu tingkat kerusakannya, barangkali bisa diperbaiki atau oke-oke aja kalau dibiarin di dasar laut. Nah, setelah Ballard berhasil ngeberesin tugas ini, dia baru boleh menggunakan sisa waktunya untuk nyari Titanic. Dan karena nggak ada sumber dana lain, akhirnya dia menerima tawaran itu. Ballard harus mengeksekusinya, tapi dia perlu bikin 2 perangkat baru dulu. Pertama, dia harus bikin Argo alias robot bawah laut yang dilengkapi dengan kamera. Robot ini dirancang untuk mengambil foto dan ngerekam video dari rangkaian kamera yang terpasang hingga kedalaman 6.000 meter. Argo juga bisa menjelajahi hampir 98% dasar laut. Argo perlu diikatkan ke perahu, dan saat perahunya bergerak, robot ini ikut ketarik ke belakang dan mengapung di atas dasar laut. Setelah itu, gambar yang berhasil diambil bisa dikirim ke permukaan laut. Perangkat kedua bernama Jason Jr. Kendaraan robot kecil ini juga dikendalikan dari jarak jauh supaya awak di dalam kapal selam seperti Elvin bisa mendekat dan memotret objek di bawah laut. Ballard akhirnya siap menjalankan tugasnya. Dia harus segera nemu kapal selam itu dan ternyata dia nggak perlu waktu lama kok. Untung pencariannya lumayan gampang dan dia masih punya waktu 12 hari setelah memenuhi tugasnya. Dengan waktu selama hampir 2 minggu itu, dia menjelajahi lautan untuk nyari Titanic. Dia memfokuskan pencariannya di dekat Newfoundland, Kanada dengan menggerakkan Argo di sepanjang dasar laut sambil ngecek gambar yang diambil. Setelah berhari-hari tanpa hasil, mereka akhirnya nemu pelat lambung kapal berpaku dan sebuah boiler. Jangan-jangan itu Titanic. Haluan besar dari sebuah kapal juga ditemukan keesokan harinya. Tanggal 1 September 1985, Ballard dan rekannya baru tahu kalau mereka udah nemu Titanic beneran. Penemuan ini bikin emosi mereka bercampur aduk. Sebagai orang pertama yang udah nemu tempat peristirahatan terakhir Titanic, Ballard udah pasti seneng banget, tapi dia juga prihatin dengan para korban yang gak tertolong. 4 hari berikutnya, mereka nemu mercu tiang kapal saat meneliti bangkai Titanic. Nah, dari mercu tiang inilah mereka pertama kali ngeliat gunung es itu. Di situ juga ada bukti yang nunjukin kalau kapal besar itu terbelah jadi 2 sebelum tenggelam. Terbukti telah ditemukan kedua bagian kapal. Perabot dan alat makan ditemukan di sekitar bangkai kapal. Sejumlah sepatu kulit milik korban juga tercecer di dasar laut. Ballard bisa nemu Titanic saat orang lain gak bisa sepertinya. Makanya dia langsung jadi seleb dadakan di seluruh dunia. Penemuan Titanic kayak gini pasti udah cukup memuaskan lah ya. Tapi bagi Ballard itu masih belum cukup. Pada tahun 2019 lalu, dia menerima tantangan untuk mecahin satu misteri lagi, yaitu hilangnya Amelia Earhart. Earhart tadinya bakal jadi wanita pertama yang terbang mengelilingi dunia, tapi apesnya dia hilang di Samudra Pasifik pada tahun 1937. Dia dan pesawatnya nggak pernah ditemukan, dan Ballard berharap keberuntungannya saat nemu Titanic juga bisa nular dalam pencarian Earhart. Tapi ekspedisinya nggak membuahkan hasil, dan dia cuma bisa gigit jari.
Meski Robert Ballard telah jadi manusia yang nemu kapal karam terbanyak, jumlahnya ini masih belum seberapa loh. Kira-kira ada lebih dari 3 juta kapal karam di lautan dan yang berhasil Ballard temuin baru 100 buah. Sekarang di usianya yang menginjak akhir 70-an tahun, Ballard pengen mendorong anak muda untuk menjadi penerusnya dalam menjelajahi laut dengan segala misterinya. Pada tahun 1989, dia membuat Jason Learning Project untuk menginspirasi anak sekolah biar mereka mau belajar sains, teknologi, teknik, dan matematika. Dia juga punya kapal penelitian bernama EV Nautilus yang diambil dari nama kapal selam di novel Jules Verne. Penghormatan yang pas banget sih untuk kisah yang menginspirasi karirnya.